Mitra bisnis, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian menolak proposal investasi dari Apple senilai 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Proposal investasi untuk periode 2024 sampai 2026 itu dinilai belum memenuhi aspek berkeadilan. Pemerintah berharap jumlah investasi Apple bisa lebih besar. Dengan ditolaknya investasi ini, iPhone 16 series masih terlarang diperjualbelikan di Indonesia secara resmi. Nah, apa komentar Anda, mitra bisnis? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Sodok pel, basah ARS. Cakep. Induk apel, ogah invest. Masuk Pak Tony. Masuk dah, lulus gua apes. Dari gini bro, kita ke topik. Iya, balik laptop, oke. Balik ke laptop. Berusaha untuk di tengah aja nih. Apple bisa ada benernya, ada ngaconya. Negara kita juga masih ada PR-nya. Kenapa? Mungkin nama besar Apple. Pertama dia minta pajaknya 50 tahun gratis. Wah gila. Setahu saya pemerintah kasihnya 20 atau 30 tahun. Iya. Tapi dia nuntutnya 50 tahun. Tax holiday. Terus yang kedua, dia invest di Vietnam 256 triliun. Iya. Di kita cuma seemprit, 1% pun kagak ada. 1,6 triliun, jauh banget bro, gila. Iya. Padahal market terbesar iPhone itu puluhan juta Indo. Betul. Terjual di Indo, bukan di Vietnam. Bukan, betul. Ya, terus dia invest di Singapura 4 triliun, yang cuma negara kecil. Iya. Di kita market demand-nya gede. Kenapa dia kecil? Berarti ada sesuatu. Betul nggak? Iya. Pertama, memang kita biasa dibodoh-bodohi, ya nggak? Atau yang namanya bos ya bro ya. Lu kalau mau invest, lu kan ada perhitungannya. Gua taruh duit di sini lebih cuan, apa di sono lebih cuan, betul nggak? Oke, benar. Kayak lu taruh depo dah, lu mau pasti yang bank bunganya gede dong. Iya. Nah, mungkin lo mau yang bunganya kecil kalau yang punya duit, Benar. betul nggak? Kalau perlu nego. Kalau perlu nego. Iya. Di atas LPS deh. Iya. Nggak dijamin, ya nggak? Yang penting double digit, betul Iya, nggak? benar. Nah itu pasti ada hitungannya. Pemerintah ngelihatnya ke arah situ, tapi lupa PR kita banyak. Mulai dari iklim investasi jelek, Iya. banyak aturan, ada LSM, Ormas, SPSI, pajak, izin, wah itu mah udah kacau balau deh negara kita. Kalau PR itu bisa diberesin, mah masih mending lah, ya nggak? Yeah. Mungkin orang mau invest di kita. Yeah. Lah kita mau gertak kayak Cina. Cina gini, Nokia, lu nggak mau invest, gue bikin lu produk tandingan. Lah kalau kata Apple, lah lu siapa? Kan gitu ya. Gitu dong. Siapa mau bikin tandingan? Kan gitu. Iya. Lah sekarang kita mau gertak nggak bisa. Kita cuman bisa dijadikan ladang buat mereka untuk jadi Pasar. buat mereka jualan jadi pasar aja dah, nggak ada value editnya. Lagi kalau udah begitu, ayo kita di negara kita benahi, betul nggak? Setuju. Jangan ini Apple ini menunjukkan bagaimana arogansinya dia loh, luar biasa. Dibanding Vietnam mah, buset deh, bro. Kita mau Vietnam jauh banget. Iya. Terus Google mau invest di Malaysia, Betul. ratusan triliun. Ya. Indonesia nggak kebagian. Even Elon Musk aja kagak mau. Cuma di PHP kalau kata cewek, ya nggak? Lu dateng doang, Luhut yang dateng, yang jamu, kagak ada tuh yang nyantol. Nah, benar. Ngenes nggak? Ya memang begitulah. Makanya kita lihat pejabatnya sibuk memperkaya diri, betul nggak? Kasihan rakyatnya. Iya. Udah sedih deh bro kalau ditanya, ya nggak? Mendingan udah deh Prabowo udah ada, ayo benerin nggak? Kalau lu nggak mau benerin, lu akan jadi negara pasar doang, nggak ada gunanya. Betul. Itu aja dari gua. Negara kita ini
sangat besar. Pengguna Apple memang sangat besar sekali di dunia, termasuk kita Indonesia ini pemakainya luar biasa. Pokoknya bahkan kalau saya setiap kali ke mall-mall manapun, Apple Shop selalu ramai orang. Betul. Dari service, dari beli produk, dari pun juga lihat produk-produk lainnya yang mereka mau beli ya. Nah, baik lagi nih, pemerintah kita ini jujur aja, maaf nih ngomong kasar ya, tuh bodohnya luar biasa. Itu. Nah, itu kayak si Pak Tony ngomong, itu masih banyak PR yang mesti dikerjakan di negara kita. Kalau kita mau kalau suatu negara investor asing mau menginvest ke Indonesia ini, ya itulah yang kita nggak senengnya. Apa-apa perizinan sana sini dipersulit, apalagi namanya pejabat ya sekarang ya gitulah, memperkaya diri itu sangat-sangat betul sekali. Nah, juga hal berikutnya, ormas-ormas ya ini makanya negara kita ini tiap kali selalu apa, agama terus dan agama terus. Nggak tahu mau sampai kapan, mau sampai keringat kita panas kayak, mau sampai kita mulut kita sekarang ditarik sampai kering kayak ya, gua nggak tahu lah gimana sekarang negara kita mau jadi apa. Jadi ya saya harap ya dengan dijawabnya Pak Prabowo jadi presiden ya, saya harap tolong deh dengan ketegasan kalian, Anda ini menteri-menteri semua deh, tolong deh kalian coba deh urus gimana enaknya kalau mau mengundang investor luar untuk mau buka perusahaan di Indonesia salah satunya Apple. Itu. Nah, hal berikutnya ya itu pajak terus yang mereka kejar ke rakyat, ke kita rakyat ini. Orang susah juga dikejar terus pajak. Makin lama ya kita jenuh juga dong. Masa ya kayak istilahnya, kalau namanya pemburu itu kan harusnya kan ke hutan cari binatang. Ini istilah ya. Ya. Masa pemburunya mau carinya ke dalam kebun binatang? Ya lucu dong. Iya, nah harusnya begitu. Bukan berarti harus ngejar pajak terus-terusan terus. Ya hasilnya negara kita ya begini. Katanya di sini Indonesia mau masuk Indonesia emas, tapi ya apa? Indonesia cemas. Aduh, jangan bukan emas lagi, cemas jadinya. Ya itulah yang saya hanya bisa bicara. Ya saya harap ya tolonglah itu aja deh. Iya, tadi masalah si Apple ya. Iya, benar. Ini Apple-nya keluar ya Om. Mah, kita cuma dikasih 1,5 triliun. Nah, bilang sama Apple Om, dana yang sama koruptornya lo ratusan triliun. Dia investasi 1,5 dolar ibaratnya uang jajan buat jajan anak TK aja kurang dong. Itu Harun Masiku, terus yang kemarin tuh yang 231 T, belum yang lain-lain. Cuma nggak ada apanya, mau suruh investasi segitu. Kalau dikasih pencerahan kali Om bahwa yang namanya investasi itu jangan main-main. Karena negara besar sudah banyak terbukti, dan selain itu juga jangankan cuman sekelas Apple, ada merek apa tuh Sambo atau Samsung tuh. Investasinya gila-gilaan ya, ratusan triliun loh. Betul. Ya, padahal kalau dibanding secara kelas katanya harga si Apple lebih mahal dibanding harga si Samsung. Tapi nyatanya Samsung investasi gede-gedean di Indonesia. Lebih besar-besaran, betul Pak. Iya. Terus yang kedua juga saya bilang nih, si Apple ini sebenarnya egois ini Om. Kenapa tuh? Ini kalau pernah coba deh, kalau kita ada suatu error yang entah itu aplikasi ataupun hardware-nya, kita mesti ke konsumen loh. Itu harganya nggak murah, itu mahal sekali. Dan itu pun harus nggak cukup sehari 2 hari, kadang bisa seminggu. Terus tunggu lisensi dari startnya juga. Kadang-kadang udah lisensi harganya jutaan. Waduh. Mendingan saya beli 2 juta ada bisa kapasitasnya 8 GB RAM-nya, udah bisa buat main bareng-bareng, gacor lagi. Layarnya udah lipat lagi ya. Udah lipat kayak dompet aja. Kita sebagai anak bangsa, yang pertama dari sisi saya bukan karena berpihak kepada siapa ya Pak ya. Kita sebagai masyarakat juga wajar untuk mengkoreksi pemerintah, memberikan gagasan ataupun pendapat untuk memperbaiki. Kalau hanya satu arah saja, karena kita lihat dalam perjalanannya pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan
bisa jadi secara goals besarnya adalah benar, bagus, tapi ada individu ataupun ada oknum. Nah ini yang kita tidak terima. Kita sepakat dengan hal itu, dan yang saya garis bawahi ya dari kita juga sebagai masyarakat, kita tempatkan porsinya pada tempat yang benar lah. Karena kalau kita katakan pemerintah juga kurang ajar dan bodoh kan nggak sangat layak. Saya ini hanya memberikan pandangan aja ya Om ya, bahwa kita bukan karena menuju mengarah kepada lembaganya. Oke, yang kedua adalah terkait bagaimana membangun atau menerima atau mencoba menegosiasi dengan investor-investor. Nah tentunya kan pemerintah ini kan bukan pemerintah hanya sekedar datang untuk penting dipilih atau mengambil sebuah jabatan, tidak. Ada beban moral, ada responsibility, tanggung jawab yang sesungguhnya secara kelembagaan itu dipertanggungjawabkan dan dikerjakan. Hanya saja mekanismenya untuk bisa deal atau tidak itu kan perlu evaluasi, analisa. Mengapa pertimbangan itu kan harus dikaji, Pak. Nah, kalau di antara itu ada unsur, misalnya contoh, unsur positifnya apa? Oh, ini bagus, investor ini datang untuk kemajuan bangsa, untuk membangun ekonomi. Tetapi setelah dipertimbangkan lagi di sisi yang lain, nggak bisa, ini malah merusak mekanisme roda ekonomi di dalam. Dan yang lebih parahnya lagi, bila mana dalam mengambil keputusan atau kebijakan itu adalah fungsi personal atau fungsi oknum yang masuk. Karena pertimbangan itu nanti saya tidak dapat ini, tidak dapat itu. Nah ini yang kita koreksi. Siapakah mereka? Secara garis besar kan ada lembaga kontrol dong yang bisa melihat, kenapa ini di cancel ya? Apa dasarnya? Nah udah, kalau dilihat dari syarat-syarat sudah terpenuhi, tapi apa masalahnya? Nah itulah fungsi-fungsi itu yang perlu kita bangun sebenarnya. Dan itu yang kita harus sadarkan kepada mereka yang memang diberikan tanggung jawab, yang kita pilih untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam mengerjakan itu. Gak mungkin dong semua kita, Om Beni, Pak Tony, semua bareng-bareng kita mengambil bagian untuk mengelola pemerintahan ini. Kita pelaksananya, kita sebagai eksekutornya di lapangan, tapi di dalam hal kebijakan dan sebagainya, alangkah lebih baiknya mereka yang diberikan tanggung jawab itu beban moral. Kata kunci yang terakhir Om yang saya katakan di sini adalah, untuk membangun negara ini adalah harus benar-benar orang pribadi, jiwa, lembaga yang benar-benar moral, mental, psikologisnya itu adalah benar-benar melihat pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Bahwa tujuannya adalah untuk membangun seperti apa yang dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apakah ini benar-benar merasuk dalam jiwanya? Kalau masih ada jiwa, mohon maaf ini tidak berbicara tentang lemah. Kalau masih ada jiwa yang mengkhianati, itu terlalu jahat saya katakan. Kalau masih mengutamakan istilahnya bisnis ini adalah biar menguntungkan saya, mohon maaf, saya secara pribadi saya katakan terlalu jahat sekali kita mengkhianati itu dengan cara yang tidak baik, dan kita coba rekayasa segala sesuatu supaya itu adalah hanya berpihak pada diri kita sendiri, segala keuntungan dan sebagainya. Artinya untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, menyiksa masyarakat dan membuat negara tidak maju. Itu pengkhianatan yang sangat-sangat tidak toleran lah, itu udah terlalu lebih daripada apa itu musuh dalam selimut itu ya. Nah ini yang harus kita perbaiki sebenarnya, hal-hal seperti itu, pemikiran-pemikiran itu, cara-cara itu yang perlu kita kritisi, cara-cara itu yang perlu kita koreksi. Dan kalau mereka yang ada di sana masih bisa menerima hal itu, ya syukur alhamdulillah, artinya bahwa kita menuju arah yang lebih baik tentunya. Kurang lebih Om Ben itu dari saya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gara-gara Apple. Aduh, kegigit itu. Apple ini bikin repot orang nih, Apple nih gimana sih ini ya. Tetapi saya mau mengatakan begini bro. Saya sekali ini saya setuju dengan pemerintah. Memang harus mengambil posisi seperti itu. Jelas. Itulah posisi kita. Karena apa? Apple sepertinya main-main. Bahwasanya yang Apple lakukan itu sebenarnya untuk memenuhi persyaratan TKDN. Betul. Beberapa merek handphone lain seperti
Samsung, Xiaomi, yang dari China, yang dari Korea, mereka bahkan udah buka pabrik di sini. Betul. Ya betul ya bro ya. Betul. Tetapi Apple kan enggak, sehingga dia nego lah dengan pemerintah kita. Dengan pengganti entah training center lah, entah apalah, entah itu yang nilainya kira-kira segitu. Iya. Yang jelas-jelas jauh sekali dengan beberapa merek lain yang masuk. Iya. Dan saya pikir layak pemerintah tolak. Ya negokan lagi dong. Tetapi kita juga harus tahu, contoh seperti China, saya pernah mengatakan tahun-tahun 90-an sampai 2000 awal, saya pernah di sana, saya dengar waktu itu Cina mereka meniru produk-produk Nokia. Iya. Lantas bikin Nokia marah kan. Nokia marah, Nokia bilang ke pemerintah Cina, kalau you tembak barang saya cabut barang saya keluar dari Cina. Lu tahu pemerintah di sana bilang apa? Lu mau keluar silakan lu keluar. Tetapi lu nggak bisa melarang gua untuk bikin. Tegas pemerintahnya. Iya. Tawar. Akhirnya mungkin ada yang pernah lihat waktu itu ada merek-merek yang tulisannya Nokia tapi O-nya dipisah, mirip-mirip. Iya. Ada waktu itu terjadi. Tetapi kita harus belajar dari pemerintahan Cina. Mereka melakukan seperti itu, mereka udah punya perhitungan. Dan mereka udah mempersiapkan diri untuk menjadi produsen nantinya. Iya. Bahkan yang lain-lainnya kalau kita lihat sekarang Facebook dan lain-lain mereka nggak pernah mau pakai. Tetapi mereka punya sendiri. Punya sendiri, betul. Betul. Persoalan kita di Indonesia kan tidak sampai hari ini. Iya. Nah, terhadap tema hari ini saya bilang pemerintah udah benar. Tetapi saya juga menggarisbawahi pemerintah harus semakin memperbaiki diri. Iya. Seperti tadi kan banyak pembicara yang mengatakan posisi Indonesia ginilah, main apalah, uang lah segala macam. Ya kita katakan memang ada. Inilah tugas kita bersama-sama bersama Bro Benny. Nah, setuju. 4FM. Iya toh bro? Iya. Untuk terus mengingatkan pemerintah. Iya. Penting sekali peraturan korupsi semua itu kita harus perbaiki. Jangan terus-menerus ini menjadi beban di pemerintah, di negara untuk investor dari luar. Iya. Jadi jangan lupa bro, setiap tema kita ujungnya diakhiri dengan mengingatkan rancangan undang-undang korupsi itu bro. Betul, pemberantasan perampasan aset, ya kan? Betul, itu adalah revolusi mental. Ujung-ujungnya memperbaiki segala macam yang bikin aturan supaya aturan itu dijalankan. Iya. Jangan aturan dibikin di belakangnya udah diperhitungkan. Kalau dilanggar, gua dapat duit ini nih. Iya dong. Iya. Dan beberapa hari ini kan DPR kan kalau nggak salah ada satu partai dia bilang apa? Dia bilang ya udah pemerintah kalau bisa keluarin perpu aja. Presiden keluarin perpu untuk rancangan undang-undang. Kenapa enggak katanya? Ini kan kurang ajar. Menurut saya itu partainya adalah tinggal set saja itu. Iya. Ya kan itu kan nggak benar. Mestinya ya eksekutif sama legislatif sama-sama sepakat untuk membahas dan menjalankan rancangan undang-undang itu. Setuju. Jadi kali ini gue setuju dengan pemerintah, tetapi kita tetap mengkritisi yang keliru. Oke. Saya kira gitu bro. Ini bravo ini menterinya ini, mesti dikasih award nih. Ini bravo ini menteri dari presiden. Mesti kita dukung menteri kayak begini ya. Oke. Menteri yang punya ya harga diri untuk bangsanya. Menjaga harga diri untuk bangsanya. Ini ya lepas dari kita memang tadi sudah banyak yang bicara kan nggak benar-benarnya kita lah sampai investasi itu nggak mau masuk-masuk. Tapi walaupun begitu bukan berarti kita ini boleh mengambil sembarangan sampai diinjak-injak orang juga harus kita ambil investasinya. Nggak boleh. Benar nggak? Nah, setelah itu siapa sih yang menang? Lah yang menang kita kalau kita nggak ada iPhone di sini. Ini kita nggak rugi, Apple yang rugi. Kan tadi Pak Tony bilang berapa puluh juta? Betul. Ya 1 juta aja Bung Benny. Kali $1,000 satu iPhone $16,000 saja. Kali 1 juta itu $1 miliar Bung. 16 triliun Bung. Masa 16 triliun ya kemplang uang kita. Cuma mau investasi 1 triliun kan? Betul. Yang benar. Ya. Oke. Itu meledek. Jadi itu kemarin bilang minta tax holiday sampai 50 tahun, yang benar aja. Aduh itu pelecehan banget. Jadi benar demi harga diri dan demi keadilan untuk pabrik-pabrik lain yang sudah bangun di sini.
Kalau enggak kan enggak ada mereka dong. Ini kucuk-kucuk enggak bangun pabrik kok jualan gitu. Nah, demi dua hal itu, aspek itu kita dukung menteri ini. Ya, terima kasih Bung Bet. Iya, saya sangat setuju itu ditolak. Walaupun kita ini masih sangat membutuhkan investasi ya, khususnya investasi asing. Tapi kita tidak boleh mengabaikan berbagai aspek yang seperti harga diri bangsa. Saya mendengar sebelumnya itu bahkan Apple itu mendikte kalau dia mau investasi ini dia minta tax holiday seumur hidup. Nah, saya dengar itu saya ketawa, itu keterlaluan, itu meremehkan sekali bangsa kita. Jadi itu harus ditolak. Kita nggak butuh kok iPhone itu nggak jual di sini, nggak apa-apa gitu ya. Dan kita mesti tahu bahwa mereka mau mencari pasar di kita, itu harus membuka lapangan kerja juga untuk kita. Jadi ada mutualisme ya, bisnisnya itu harus ada mutualisme. Nggak bisa mau jualan di sini saja, tapi nggak mau buka pabrik di mana kita nggak ada keuntungan apa gitu ya. Bahkan menghabiskan devisa negara. Nah, yang pertama jadi harga diri bangsa itu harus ditegakkan gitu. Aturan main harus ditegakkan. Nah, kedua keadilan terhadap pabrik-pabrik merek handphone lainnya yang sudah lama ada di sini dan membuat pabrik. Maaf saya sebut merek, yang saya salah satu aja Samsung. Itu kan sudah lama sekali membuat pabrik di sini, dan handphone yang kita pakai semua itu Samsung adalah buatan Indonesia. Jadi kalau kita memberikan khusus ini kepada Apple hanya karena kita ingin ada investasi asing masuk, maka itu sangat tidak adil terhadap merek-merek handphone yang lain. Ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak perlu takut apapun. Ya, walaupun kita butuh investasi, kita cari dengan cara lain untuk menarik investasi masuk, misalnya bikin iklim investasinya itu baik sehingga mereka tarik. Jangan sekali-sekali kita memasukkan investor itu karena pingin dan mengabaikan semua aspek yang saya sebut tadi, ya, apalagi kalau sampai didikte, itu sangat maksud saya itu sangat keterlaluan, ya. Benar-benar bangsa ini tidak punya harga diri kalau sampai dilakukan. Mudah-mudahan ini didengar ya oleh Apple. Terima kasih. Harusnya menteri yang satu ini tidak cari sensasi di media, bicarakan baik-baik dengan Apple, ya kan? Karena angka segitu 1 triliun lebih itu bukan angka kecil, dan efeknya itu yang besar. Kenapa? Karena Apple itu adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Jadi jangan pakai sok-sokan seperti itu menteri satu ini. Aduh, kok menteri kayak gitu sih kelasnya. Lihat aja mengenai jawaban bahwa tentang industri yang kalah bersaing dengan dengan yang lain, maka jawabannya yang paling gampang dari periode lalu sampai sekarang adalah apa? Yang disalahin impornya. Loh, memangnya kalau tetangga lebih kaya, kamu iri, kamu marah, kamu ikut kaya? Cari dong jalan keluarnya. Ngapain jadi menteri? Jadi menteri kok bisanya nyalain orang, ngajakin berantem lulu. Udah Pak Prabowo pecat aja menteri yang satu ini. Terima kasih. Kalau menurut saya sih harusnya diterima dulu, ya kan. Kita ambil positifnya dulu. Siapa tahu aja pihak Apple kan mau trial dulu, ya kan, untuk investasi di sini. Nah, siapa tahu nextnya, karena dia juga mungkin menganalisa dan mengevaluasi untuk Indonesia bagaimana nih birokrasinya, terus bagaimana, apakah investasinya ada pungli-pungli yang lain atau nggak biaya-biaya tambahan yang biaya gitu loh Bu. Nah, kalau menurut saya sih diterima aja dulu, jangan ditolak mentah-mentah. Siapa tahu nextnya bisa kasih proyek investasi yang besar. Gini, kalau sebaiknya kita fokus pada diri kita, perbaiki diri kita, ya kan, jangan banyak korupsi. Jadi nanti orang luar kan melihat dulu, ini negara udah beres belum. Kalau korupsinya masih seperti sekarang kan, jangan dia orang luar, kita orang Indonesia aja. Yang bapak saya ikut berjuang kan dulu, masih ngurus izin masih sulit, apalagi orang luar gitu. Perbaiki diri kita, hukum ditegakkan. Nanti aturan juga kalau dia nggak ikut aturan, walaupun siapapun ya
nggak boleh, nggak bisa dipermainkan seperti itu. Tapi juga diri kita dulu diperbaiki. Makasih. Seperti seperti barang-barang dari RRT ke Amerika yang yang di blokade dengan 25% gitu ya Junina ya. Mungkin mereka ke sini juga mungkin begitu kali. Kita pajaknya sekian tapi merekanya nggak mau gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Terima kasih. Oke, ya saya pikir ini tindakan pemerintah kali ini menurut saya bagus ya. Ini bagus, memang harus begitu. Kalau mereka tidak memenuhi TKDN-nya, kan ini sebenarnya berbicara TKDN ya. TKDN tidak penuhi, mereka di samping melakukan investasi pembukaan pabrik, bisa dengan beberapa cara lain yang selama ini sudah dilakukan. Tetapi kelihatannya cara-cara itu tidak memenuhi yang tadi yang dibilang ada keadilan ya, sehingga pemerintah membatasi atau menolak yang iPhone 16 ini ya. Saya kira ini bagus. Saya ada satu pengalaman sekitar tahun 90-an ya. Waktu itu Nokia itu top-topnya ya, ingat ya. Nah di Cina pernah satu kali antara Nokia dengan pemerintah Cina, mereka bersitegang terhadap penjualan HP Nokia di sana. HP Nokia kan merasa HP dia diperlukan kan, sehingga mereka menjual ke Cina dengan ya mungkin arogan ya. Sementara Cina sendiri mereka menembak HP-HP dia. Lantas Nokia mengatakan kalau you menembak saya cabut dari Cina. Tahu nggak pemerintah Cina bilang apa? Kalau you mau keluar dari Cina silakan. Saya punya produksi di dalam negeri tetap saya lakukan. Itu ketegasan pemerintah. Akhirnya mereka sepakat tetap Nokia boleh jual. Sementara yang Cina yang dalam tanda kutip plagiat atau menembak, mereka merubah sedikit. Misalnya contoh Nokia-nya, mereka bikin N-nya atau O-nya dipisah. Masih mirip-mirip, tapi pisah itu adalah strategi. Tetapi yang lebih penting apa? Pemerintah Cina memperlihatkan ketegasan mereka terhadap korupsi dan lain-lain di dalam negeri. Sehingga seiring dengan waktu itu mereka semakin tidak bisa didikte oleh perusahaan-perusahaan besar walaupun mereka punya produk bagus. Jadi kita berbicara begitu banyak, tentu sekali ini pemerintah bagus, tapi kita mau lihat ini masuk angin apa enggak nih nanti. Lebih penting lagi ketentuan pemerintah Indonesia terhadap korupsi itu, aturan dan segala macam itu harus segera diperlihatkan. Karena setelah adanya misalnya rancangan undang-undang yang mengenai perampasan aset dan lain-lain itu, orang nanti akan masih lihat implementasinya seperti apa. Nah ini untuk langkah pertama di undang-undang nggak beres-beres ya nggak sih? Apalagi nantinya kan. Nah minimal ini langkah pertama oleh Prabowo ini harus segera. Kalau tidak salah ada partai besar lain udah mulai menanggapi. Dia bilang apa? Ya kalau mau pemerintah dalam hari ini presiden keluarkan perpu aja dong kalau dianggap urgent. Ya dong. Ini berarti masih ada partai politik yang mencoba-coba apa? Untuk memperlambat keinginan pemerintah dalam hari ini sejak dari Presiden Jokowi sampai sekarang untuk segera merealisasikan. Ya kita lihat lah apa ini semua permainan apa enggak, tetapi yang pasti melalui PAS FM ini salah satu radio juga terus mensuarakan. Saya tidak tahu ya, tapi menurut saya sih pemerintah harusnya memikirkan, nggak boleh ya, nggak adil juga malah memaksakan orang investasi besar, padahal pasarnya juga belum tentu besar. Seperti misalnya Samsung ya, Samsung itu kan punya basis produk yang dari atas A sampai Z ada, dari yang paling murah, yang artinya untuk rakyat kecil ya, sampai dengan yang mahal banyak. Nah sedangkan iPhone itu mungkin enggak, dia segmentednya itu sangat menengah atas gitu loh. Nah ini skala produksinya juga tidak akan besar di Indonesia, tidak akan sangat besar di Indonesia, dan menurut saya ya mungkin penyerapan di pasarnya juga mungkin segmented aja gitu loh. Oleh karena itu saya pikir ya mestinya pemerintah tidak boleh langsung memaksakan harus investasi besar. Kan orang juga tidak bodoh, banyak
banyak ya oke lah, karena pasar cukup besar di Indonesia, tapi kan banyak investasi itu nggak hanya pasarnya, tapi juga dia memikirkan aspek keberlangsungan pertama. Terus biaya produksi Indonesia itu kan tidak mungkin tidak nutup gitu. Mungkin gini, pertama keterampilan atau tenaga kerjanya belum memadai. Terus biaya macam-macamnya itu, yang biaya macam-macam terselubung itu banyak misalnya. Mereka kan juga orang gini loh, prinsip dasarnya pengusaha itu kalau itu menguntungkan nggak mungkin dia mau masuk, nggak akan mungkin. Orang itu nggak akan, uang itu nggak punya nasionalisme, nggak ada. Kalau dia menguntungkan pasti dia masuk. Saya kira gitu. Gini ya, pada dasarnya saya setuju dengan pemerintah. Kenapa? Ya di samping pemerintah juga harus memperbaiki diri ya, terutama ASN-nya. Artinya pemerintah daerah terus dengan perangkatnya kayak gitu-gitu ya, yang suka-suka cari-cari masalah gitu ya. Dan celakanya di Indonesia ini ya, ASN itu tidak bisa dipecat itu loh, kecuali dipecat kecuali kalau udah sidang kayak gitu-gitu. Ya ampun. Jadi makanya kan sering tuh ASN kalau berbuat salah terus dipindah, dimutasi. Tapi kan enak aja, masih tetap sama kan kayak gitu. Nah terus balik lagi ke Apple ya. Apple itu pangsa pasarnya di Indonesia 12% loh. Ya tidak kecil. 12% tuh nggak kecil loh Bung Anto, duitnya lumayan loh. Karena kan Apple tuh mahal, 10 juta ke atas toh, $100 lah kira-kira ya. Nah kayak gitu. Terus jangan di ngomong bahwa kecil. Kenapa? Orang kaya Indonesia atau orang yang punya duit Indonesia ini masih kuat loh. Jangan di ngomong nggak kuat loh, walaupun bisnis lagi jelek gitu ya, kondisi lagi jelek. Kenapa? Karena tabungan di bank itu yang yang kaya masih bertambah. Oke? Jadi jangan dianggap 12% itu kecil. 12% itu duitnya, ayo Bung Anto hitung 12% kali $100 itu berarti berapa? Kekali penduduk Indonesia ya kan? Nah terus habis itu berarti kan kalau kita cuma dikasih investasi 100 juta US dollar, makan tuh 100 juta bawa pulang aja. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kita nggak usah percaya dengan siapapun, tapi harus ada hitam di atas putih. Sama, kita pun juga nggak boleh menciting investor, tapi investor juga jangan cheating kita gitu ya. Terakhir saya dengar Apple itu mau investasi 10 billion US dollar, but kalau nggak salah within 10 years kalau nggak salah, dalam waktu 10 tahun. Kalau dalam waktu 10 tahun, what will be happen, let it happen. Kenapa saya ngomong seperti itu? Contoh, Freeport. Freeport yang lalu itu untuk smelter, beliau nggak mau bangun loh, masih kucing-kucingan terus dengan pemerintah. Untung aja Pak Jokowi waktunya masih panjang kan, 10 tahun gitu ya. Jadi kucing-kucingan ya diikutin aja, ekornya dipegangin terus gitu. Tapi terakhir si Freeport jadi mau, itu sebenarnya kena tantang dengan China. China ngomong gini, if you don't have money, so I'm join with you. Jadi aku yang financing kamu. Dia ngomong kayak gitu. Setelah itu baru Freeport decide untuk invest smelter. Dan smelter yang ada itu saat ini yang udah dibangun ya, yang bangunnya itu sampai 3 tahun, itu kan yang ada di Gresik itu. Nah itu tuh hasilnya gede loh itu. Bayangin aja, emasnya aja 60 ton, terus
peraknya 210 ton kayak gitu ya. Terus tembaganya itu 650 ton. Nah, jadi kita ini jangan lagi berpikir memusuhi investor, tapi musuhilah pejabatmu yang korupsi. Kenapa? Karena kalau pejabat korupsi berarti negosiasinya nggak bakal bener, gitu kan Bung Anto? Karena kan kamu disuap sehingga ya udahlah tutup mata. Tapi kalau tidak, nggak akan pernah seperti itu, gitu ya. Nah, contoh seperti Apple ini kan sebenarnya dari Pak Luhut sampai Pak Jokowi, Pak Luhut sampai ke Pak Prabowo. Untungnya udah kayak gitu. Jadi nggak ada menterinya yang berani, gitu kan? Nah, terus keterlaluan banget kalau mereka cuman berikan kita yaitu 100 juta US dollar. Dan lagi pula gini ya, Nvidia itu pabrik, kalau udah mau ngomong gini kok pasti lupa sih. Nvidia itu semikonduktor, ya ampun, semikonduktor. Ingat nggak Bung Anto, waktu semikonduktor itu di mana yang namanya ketua legislatifnya Amerika, Nancy Pelosi, yang waktu nyebrang ke Taiwan rame-rame dan sebagainya. Terus kan akhirnya Joe Biden turun tangan ngomong Nvidia sama kakaknya kalau nggak salah, ada 2 pabrik itu diminta bangun di Amerika. Dan apabila kamu bangun di Amerika, kita subsidi kayak gitu. Subsidinya apa kayak gini. Saya agak lupa subsidinya berapa kayak gitu ya. Tetapi setelah 2 tahun kemudian mereka membangun, subsidi itu dikibulin. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini adalah jangan menganggap bahwa mereka itu pasti on the track, bahwa mereka itu pasti nggak ngibul, bahwa mereka itu law enforcement-nya benar, bahwa mereka itu bla bla bla. Jangan berkata seperti itu. Pokoknya kita harus mikirin untuk diri kita sendiri, dan mereka biarin mikir untuk diri mereka sendiri. Kalaupun mereka mau investasi di sini nggak apa-apa. Kita jangan cheating mereka, tapi mereka juga jangan cheating kita. Dan rakyat Indonesia harus monitor apakah pejabatmu korupsi. Karena kalau pejabatmu korupsi, berarti nanti negosiasinya pasti kalah. Terima kasih. Menurut Mama, Indonesia itu tidak mempunyai jiwa berdagang ya, terutama mayoritas ya, Mama bicarakan. Jadi itu istilahnya mereka tidak mengenal istilah sedikit demi sedikit menjadi bukit gitu, enggak. Ya itu, kembali lagi ke urusan Apple ini ya. Tadinya kan jadi seperti tarik ulur gitu loh. Tadinya mereka sudah melobi ke sana, Apple-nya nggak mau. Sekarang Apple-nya oke, mereka menarik diri ya. Jadi ya Mama juga nggak begitu paham ya soal politik. Jadi nggak tahu intinya di mana. Tapi ya kita sebagai orang awam, kalau berbisnis itu ya harus dilihat secara ini ya, makro ya. Jadi ya dilihatlah istilahnya baik buruknya ya, dan seperti tadi Pak Edwin bicara ya memang benar. Jadi intinya ya kembali lagi nanti kalau dilarang Apple masuk ya pasti ada pasar gelapnya gitu. Jadi ujung-ujungnya ya mungkin korup lagi, uang pungli lagi kepada pejabat dia. Jadi pusarannya tuh di situ-situ aja, tetap aja pejabat yang dapat gitu. Mengenai ini ya Apple, mungkin gini, yang dilihat itu Apple ngelihat Indonesia itu gimana ya, susah, iklim investasinya juga susah, banyak perizinan. Ya kita tahulah sama-sama bahwa untuk mendirikan satu perusahaan it's not an easy things. Banyak sources yang harus dikerahkan. Tapi kalau sebagai perbandingan mungkin supaya balance yang ngelihatnya ya, Apple invest 144 triliun di Vietnam.
sementara Indonesia cuma kebagian 1,6 triliun lah ya. Jadi mungkin yang pemerintah lihat itu kejomplangan invest di Indonesia against Vietnam. Itu satu yang jadi catatan sih ya, supaya informasi ini bisa jadi pembalance lah. Tapi yang kita lihat yaitu Indonesia seharusnya berkaca balik. Why? Kan itu kan, bukan cuman komplain lu di Vietnam segini, kenapa di kita segini gitu. Berarti asing ini berpikir ngapain taruh duit terlalu banyak di Indo. Karena Indo ini ya buat mereka dianggap sebagai pasar only. Jadi memang penjualannya sampai puluhan juta Apple, tapi kalau untuk invest mereka mikirlah lebih, sebagai pengusaha pasti punya hitung-hitungan mereka. Kayak Elon Musk udah ngomong ke Indonesia tapi akhirnya lari juga keluar. Terus Google pun lari juga ke Malaysia. Jadi ini yang jadi PR buat pemerintah. Gimana caranya meng-attract perusahaan-perusahaan global masuk ke Indonesia. Ya, tetapi kabarnya Apple sendiri kan meminta pemerintah Indonesia menggratiskan pajak hingga 50 tahun, Pak. Betul. Ya, itu dia yang catatan keduanya. Dia minta pajak tax holiday-nya dari yang dikasih 30, dia mintanya lebih. Nah, akhirnya ya itulah. Mungkin di Vietnam kita nggak tahu apakah dia dapat, tapi kan yang jelas Vietnam kalau untuk tanah mereka gratis ya setahu saya. Nah, inilah yang harus jadi PR berat lah kita lihat. Semua aspek bermasalah di kita. Nah, kedepannya OSS sendiri juga bermasalah kok. Kita harus akui. Nah, kedepannya semoga lah lebih baik Pak Prabowo tuh tahu. Ini semua perusahaan kenapa pada nggak ada yang ke Indo, padahal marketnya gede, ya nggak? Nah, kalau sudah bisa dibenahi, saya yakin loh, Indonesia pasti banyak yang mau, yang mau invest. Karena apa? Negara ini besar, keempat populasi, marketnya besar sekali. Nah, kita sih berharap lah izinnya dipermudah, nggak ada ormas, nggak ada aparat yang oknum. Nah, jadi semuanya balik-balik buat rakyat juga ya. Kalau rakyat senang, ya semua juga senang. Itu aja sih. Mbak Nena. Pejabat kita kan ada udang di balik puyung, hai. Bisa kong kali kong sesama ini HP, bener nggak? Akan sulit. Bisa, saya tuh ngerti dah pejabat kita ada tabiatnya gitu, itunya. Ya, tapi soal itu kan, kalau pemerintah, menteri secara nasional dia kan nggak bisa memikirkan begitu dong untuk ke pribadi golongan kan. Nah, terus secara nasional. Nah, ini kan, kalau ini kan kita lebih detail, mesti tanya ini website www.mila.com.id, Bu Mila lebih tahu deh. Dia lebih tahu politik kita, pejabat kita, partai kita gitu. Nah, itulah tergantung sebenarnya bangsa kita tuh mau maju nggak maju kan tergantung pejabat pemimpinnya kan. Nah, kita lihat Prabowo gimana di masyarakat apa bisa merubah kekurangan bangsa kita. Kalau nggak berani ya Pak Mimawon, benar nih tak? Sama aja gitu. Jadi bantet. Ya ada komentar Kong sekian. Ya kalau dari yang saya baca itu ya kayak pangsa pasar di Asia Tenggara itu paling kecil. Ya kan, apalagi di Indonesia cuma 4-5% ya penjualan Apple dibandingkan merek-merek China gitu kayak Xiaomi gitu loh. Ya kan, mereka jadi nggak terlalu bergantung banget di Asia Tenggara. Penjualan mereka kan yang makan di Thailand, di mana, di India, di Eropa, di Amerika itu mereka pangsa pasarnya lebih besar di sana penjualannya. Ya itu kan harga dia mahal gitu loh. Jadi kalau misalnya yang bisa beli cuma beberapa orang kalangan menengah gitu kan. Jadi kalau dia buka investasi gede di sini ya nggak masuk akal gitu. Sementara di Vietnam itu kan banyak insentif ya pajaknya gitu kan, katanya 0% gimana. Dia juga nggak mau di Cina lagi, dulu kan dia di Cina karena kan takut perang sama Amerika, jadi dia pindahin biar dia produksinya nggak terganggu, dia ke Vietnam. Dan di Cina kan gajinya udah mahal gitu loh, dia lebih murah. Jadi wajar lah, dia nggak mungkin lah bikin di, karena kalau orang kaya mah
dikasih pajak impor gitu, mereka masih bisa beli kok. Tapi kalau mau dipaksa-paksa gitu, saya rasa mereka juga nggak, pangsa-pasarnya kecil, nggak terlalu gimana ya, ada alasan kuat gitu loh. Itu aja, Man. Pantas saja anggota DPR kita memarahi pembantunya presiden. Habis kita dianggapnya ece-ece sih. Dengan segitu dia menginvestasikan ke Indonesia. Soalnya kita ini negara yang kecil betul. Sebenarnya Indonesia ini pangsa pasar yang paling menjanjikan. Jadi kata kuncinya buat saya bilang Indonesia ini negara besar, negara berdaulat. Jangan hanya segelintir manusia hanya melihat cuman segitu aja, mungkin udah hitung-hitungan buat saya sekian persen kali, ya enggak? Jadi mereka ambil aja, tapi Indonesia ini negara besar, jangan dikecilkan kayak begini dengan harga diri kita tercabik-cabik dengan investasi Apple ya Mbak ya? Iya, Apple. Apple ini, jangan investasi itu, perusahaan besar itu mau mengkadali kita juga. Kembali lagi nih, saya tekankan lagi, ini negara kita negara berdaulat. Jangan segelintir manusia yang bisa mengatur-atur kekuasaan. Mereka beranggapan kita bisa diatur-atur. Ya nggak salah lah saya bilang, anggota DPR kita di ngamuk-ngamuk kayak begitu. Jangan kan anggota DPR, rakyat juga akan marah juga mungkin kalau memang rakyat punya kuasa juga. Jadi itu saja, kita negara berdaulat. Jangan yang ece-ece kita terima saja. Malu kita sama Vietnam sebenarnya, gitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Iya, untuk masalah iPhone ya, saya setuju lah ya, mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang Indonesia tidak boleh takut ya terhadap Amerika. Masalahnya adalah kita tahu ya, Indonesia ini pejabatnya dari eksekutif maupun legislatif itu mudah sekali disuap. Ya kita semua tahu lah ya. Melihat dolar aja mereka sudah berubah pikiran dengan cepat ya. Nah itu yang perlu sebetulnya ditingkatkan kesadaran tentang nasionalisme. Bagaimana Indonesia ini harus punya bargaining position yang kuat ya. Karena apa? Karena ini untuk ke depan untuk bangsa negara masyarakat Indonesia ya kan. Kalau misalnya itu investasinya jauh lebih tinggi ya, minimal katanya sama kayak Xiaomi lah ya, 5T kan lumayan gitu kan, berarti 3-4 kali lipat dari yang ditawarkan ya. Jadi itu nanti mungkin dari masalah pajak, dari masalah jumlah tenaga kerja dan lain-lain, itu mau nggak mau akan ya mirip-mirip lah, mungkin 3 kali lipat dari yang proposal yang diajukan. Nah kemudian selain itu juga mungkin ya kita pun juga bisa mungkin ya nggak terlalu diremehkan oleh negara-negara Asia Tenggara ya. Kita kalau dulu waktu zaman Jokowi ya, dari Saudi Arabia ke sini katanya kalau nggak salah menanamkan investasi sekitar 80T. Begitu sampai di Cina mereka investasi sampai 800T. Kenapa jomplang sekali? Ada masalah ya. Nah kita berkaca dari hal itu ya, kita pun juga harus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Masalah hukum lah, masalah korupsi lah ya. Jadi jangan sampai kita mundur ya, kita harus maju. Dan kemudian kita pun juga dari masalah indeks persepsi masalah korupsi, kita pun juga harus jauh lebih baik ya. Pak Prabowo punya keinginan untuk memajukan Indonesia emas. Ya apa yang harus dilakukan ya, langkah-langkah seperti ini konkret, sedikit demi sedikit harus dilakukan ya. Jangan takut sama Amerika. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.